Hai semua, kembali lagi bersama saya. Di sini sudah ada Prof. Eka Sri Mulyani. Beliau adalah salah satu profesor perempuan termuda dan banyak perjalanan beliau dari mulai S1-nya, S2, kemudian S3 dan juga postdoktoral yang bisa kita ambil jadi inspirasi. Assalamualaikum Prof. Eka. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof? Sehat. Prof, kita sharing sedikit bagaimana perjalanan Prof yang S1 di Indonesia, kemudian lanjut S2 di Belanda, kemudian juga S3 di Australia, postdoktoral juga. Mungkin boleh start dari Prof muda itu seperti apa sih dulunya? Terima kasih Hanifah. Jadi kalau ditanya terbelakang ya, kuliah atau pendidikan ya sebelumnya, saya dulu S1-nya di YIN Araniri, Fakultas Tarbiyah. Saat itu mungkin masih sangat muda. Saya kuliah umur 15 tahun. Subhanallah. Jadi selesainya itu umur 19 tahun. Jadi saya kalau membayangkannya itu mungkin ya usia remajanya itu di bangku kuliah. Di bangku kuliah. Ya, karena begitu. Kelas akselerasi atau gimana Prof? Saya lupa dengan persisnya ya aturannya apa namanya seperti itu. Tetapi memang mengikuti proses tes. Jadi memang ikut tes, lulus, dan kemudian juga dalam hal waktu itu kita namanya remedial, bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah saya tidak harus remedial, artinya memang mengikuti sebuah proses penerimaan yang alamiah gitu ya, dan sampai akhirnya kuliah. Alhamdulillah 4 tahun selesai. Nah, saat itu tidak punya cita-cita khusus harus ke mana-mana seperti itu, walaupun sebenarnya secara pribadi saya berkeinginan kuliah di Malaysia. Ya, jadi setelah selesai kemudian ada kesempatan lulus dalam program pembibitan calon dosen se-Indonesia yang di bawah Kementerian Agama, dan memang program tersebut biasanya akan membawa dan mengantarkan para pesertanya itu untuk kuliah ke luar negeri, baik negara-negara barat atau negara-negara Arab. Jadi ada 2 kelas waktu itu, kelas bahasa Arab dan kelas bahasa Inggris. Saya kebetulan di kelas bahasa Arab sebenarnya, tapi kemudian alhamdulillah karena TOEFL mendukung, jadinya kuliahnya di ke Eropa. negara barat, ke Eropa. Ya, jadi yang awalnya rencananya ke Malaysia akhirnya berubah, terdamparnya di Belanda. Di Belanda. Berarti pembibitan dosen itulah yang kemudian membawa Prof pulang lagi ke Aceh dan harus mengabdi di UIN ya. Ya, jadi program itu saat itu sekaligus memang yang lolos itu menjadi dosen di bawah Kementerian Agama. Bidang apa Prof waktu S2? Islamic Studies, tapi karena saya S1-nya itu masih ya katakanlah ya ilmu kependidikan, ya Islamic Studies, tapi kemudian dalam riset tesisnya itu terkait juga dengan pendidikan reformasi pendidikan Islam ya, pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian setelah itu baru lanjut ke S3 di Australia. Waktu itu ada sempat juga terpikir apa kembali ke Belanda, ternyata perjalanan itu mengantarkan ke Australia. Saya apply itu kebetulan apply yang pertama ke Australia, tapi saat itu mencoba apply ke Jerman juga pada saat yang bersamaan. Dan ketika apply ke Jerman, alhamdulillah juga shortlisted untuk wawancara. Tapi begitu siap mau berangkat, siap-siap mau berangkat untuk wawancara ke kantor DAAD ya di Jakarta, dapat telepon dari pihak beasiswa Australia, katanya sudah lulus dan akan berangkat. Karena bagi yang sudah mencapai IELTS-nya itu hanya mengikuti pre-departure trainingnya itu sebentar, 1,5 bulan, kemudian langsung berangkat tahun itu juga. Jadi ya saya pikir daripada berangkat lagi untuk wawancara yang tahapannya masih ada lagi pengumuman, lebih baik memilih yang sudah pasti kan, karena sudah pasti akan berangkat. Akhirnya ya itulah jadinya ke Australia untuk S3. Tidak sampai istirahat Prof, maksud saya dari selesai S2 2 tahun di Leiden University Belanda, kemudian pulang
apa langsung? Iya, pulang sempat alhamdulillah bersama keluarga naik haji dan setelah itu menikah. Jadi Ada break sebentar. iya, setelah menikah saya lulus beberapa bulan mungkin ya, nggak sampai setahun setelah menikah lulus untuk program beasiswa ke Australia. Kalau hitungan umur di waktu itu Umur 24. 24, Prof Iya. sudah kuliah doktoral PhD Iya, di iya. ITS Iya. University ya. UTS. UTS ya, UTS. University Teknologi Sydney ya, Iya, Prof. iya. Akhirnya selesainya de facto-nya di umur 29, luar biasa. Di teman-teman untuk masalah umur mungkin kita bisa lihat di Prof Eka termasuk umur yang sangat muda mendapatkan gelar doktor karena memang kesempatan beliau juga ya alhamdulillah ya Prof lancar ya. Kemudian mungkin yang perlu kita juga lihat lagi setelah mendapatkan doktor udah selesai enggak juga Prof Eka-nya masih melanjutkan perjalanannya untuk bisa dapetin profesor. Kita tanya ya gimana pengalaman untuk bisa dapat profesor. Ya, jadi kalau di dalam dunia akademik menjadi guru besar itu adalah sebuah jabatan akademik ya sebenarnya. Jadi secara fungsional itu adalah jabatan akademik yang tertinggi ya. Saya pikir sejujurnya hampir semua orang ya yang bergelut di dalam dunia akademik itu punya keinginan lah pastinya kan ya, termasuk saya sendiri kan, karena itu adalah sebuah pencapaian juga. Dan itu adalah sifatnya keilmuan ya, melekat kepada kita, bukan jabatan yang struktural yang kemudian berdasarkan periode kita akan berhenti dan sebagainya. Jadi saat saya mencoba untuk menjadi guru besar UIN Araniri, saat itu sudah sekitar 5 tahun tidak ada guru besar. Jadi pengajuan-pengajuan yang ada itu terkendala dengan aturan-aturan yang kita coba ambil kesimpulan sepertinya saat itu menjadi lebih sulit. Saya kemudian ya namanya kita manusia kan tidak ada salahnya mencoba untuk ikhtiar kan, usaha dan doa, bahwa pada akhirnya dapat atau tidak itu hal yang lain, tapi bahwa kita sudah berusaha secara maksimal itu adalah kepuasan. Jadi saat itu saya mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan saya lakukan itu malah beberapa hari atau beberapa waktu setelah melahirkan gitu ya. Jadi masa madung itu termasuk kemudian karena kan di situ ada banyak waktu ketika anak tidur gitu ya. Ada banyak waktu untuk kemudian bisa fokus konsentrasi. Jadi saya mencoba menyiapkan tulisan yang merupakan syarat untuk bisa mengajukan ke guru besar pada masa madung. Tapi kalau ada ibu saya biasanya mak laptop itu jangan pegang laptop, dan itu termasuk salah satu pantangan di rumah seperti itu. Tapi ternyata ya main kucing-kucingan dengan ibu ya. Kalau beliau tidak ada di rumah pulang ke kampung ya saya kemudian bisa menyelesaikan salah satu tulisan yang disubmit sebagai salah satu publikasi untuk pidato guru besarnya, untuk bahan pengajuan guru besar sampai pengajuan bahannya. Jadi ya memang harusnya kita mencoba terus berusaha ya. Jadi kalau misalnya saya sebutkan dalam salah satu quote di buku itu, saya katakan perjuangan itu harus diupayakan sampai akhir, apapun hasilnya setidaknya kita sudah menang melawan ketidakyakinan diri sendiri. Karena kadang-kadang di awal saya juga tidak yakin ya, dengan 5 tahun tidak pernah ada, dengan persyaratan yang semakin berat. Bagi saya kan tentunya juga tidak mudah, saya kan juga sama dengan yang lainnya. Tapi ternyata ada sebuah situasi yang kemudian sampai ya mengantarkan kepada mimpi itu. Mungkin di sana ada usaha dan juga saya tidak menafikan ada banyak doa-doa yang dipanjatkan juga supaya ini menjadi sesuatu yang wujud dalam kenyataan. Back to perjalanan Prof Eka dengan deal-dealan dengan ibunda juga sampai ada jangan pegang laptop gitu. Bagaimana sih Prof dulu waktu S1, S2, S3 Prof bisa mengarrange waktu dengan baik dan semuanya sehingga bisa mendapatkan ini, selain mungkin tekad juga ya lingkungan dan support dari keluarga. Saya pikir dari kita sendiri sih yang sangat penting itu kan niat ya, niat dan tekad yang kuat gitu ya. Kemudian juga ya secara tidak langsung saya harus katakan bahwa dukungan dari keluarga itu juga sangat menentukan ya.
Karena kalau misalnya situasinya itu kita tidak dalam kondisi yang cukup baik dan sangat baik, kan sulit untuk konsentrasi. Sementara kerja-kerja yang saya ceritakan tadi itu kerja-kerja yang membutuhkan konsentrasi, bahkan konsentrasi tingkat tinggi ya. Jadi memang support dan dukungan keluarga. Kalau sekarang kan lebih kepada suami ya, ketika sudah menikah itu sangat menentukan. Seperti Jadi apa, Prof? Support itu? ada banyak sih, ada banyak yang barangkali kalau di dalam bukunya dia siapa saja barangkali nanti membaca, di situ ada beberapa contoh. Jadi semangat dan apa ya, termasuk ketika misalnya memastikan ini apalagi dan apa ya, kalau di dalam buku itu saya kasih contohnya, ada sebuah pemberian hadiah yang memang di situ disebutkan ini nanti dipakai ya waktu pengukuhan guru besar. Sementara saat itu belum guru besar. belum Itu guru kasih besar. semangat besar Iya, gitu iya, ya. iya. Belum sama sekali dan tidak ada apa namanya itu Bayangan. jadi apa itu adalah bahagian ya, motivasi yang luar biasa, dan itu kemudian betul-betul terwujud ya, seperti dream comes true. Iya, berarti bukan hanya sekedar support, ya udah support, tapi memang benar-benar Benar, dari ya, hati dari ya, hati. sampai dia udah membayangkan akan jadi guru besar nih. Iya ya, Prof. Ya. Kalau ibunya sendiri, ibunda sama Iya. ayah, Kalau perjuangan ketika guru besar kan sudah berkeluarga ya, artinya memang interaksi dan komunikasi itu yang sangat intensif dengan keluarga inti ya, dengan suami dan anak-anak. Tapi dari keluarga katakanlah ibu dan ayah itu doa pastinya. Makanya di dalam ya, saya kadang-kadang merasa kayak anak muda juga ya, suka posting di Facebook. Di Facebook itu saya katakan ya, hari itu adalah hari saya persis narasinya lupa ya, tapi setidaknya bersama orang-orang sehingga mereka tahu kemana doa air mata mereka selama ini bermuara gitu ya. Karena saya tahu bahwa apa yang kita dapat itu kan tidak lepas juga dari dukungan semua pihak dalam bentuk apapun, termasuk doa-doa. kalau semangat Prof sendiri dari pribadi untuk bisa dapat semua yang didapat sekarang itu seperti apa, Prof? Dalam beberapa hal kan kita boleh lah ya merencanakan, dan ketika kita merencanakan sesuatu kan juga ada pertimbangan-pertimbangan, pun tidak kayak matriks yang sangat saklek seperti sedang buat proposal program, nggak seperti itulah, tetapi hitung-hitungannya itu kan pasti ada. Jadi memang bukan sesuatu yang delusi, yang mimpi banget gitu kan, ada tetapi plan A, plan B gitu ya. Ya. Jadi saya pikir semua kita pastinya kan punya ya yang rencana-rencana yang memang kita ingin tuju. Nah, ketika saya kebetulan bergelut dalam dunia akademik ya, setahu saya hampir semua berkeinginan lah pasti untuk ada pencapaian-pencapaian dalam hal kalau di sini kan jabatan fungsional ya istilahnya. Jadi selalu ada goal gitu dari Prof Eka, harus bisa dapat ini gitu ya, Prof. Kemudian juga melahirkan cara untuk bisa sampai ke situ gitu. Ya pastinya begitu. Kalau enggak kan nggak indah juga kan. Iya, nggak tanpa rencana ya. Berarti semua memang dengan plan, walaupun kemudian ada yang gagal juga. Ada yang gagal juga. Pernah gagal, Prof? Apa ya? Kalau yang terkait pendidikan ada sih, ada beberapa yang gagal. Misalnya dulu saya ingin sekali sekolah di MAPK ya namanya ya, Madrasah Aliyah Program Khusus, tapi itu tidak menjadi kenyataan, malah akhirnya kuliah gitu kan. Jadi ya sempat sedih juga ketika kemudian itu tidak terwujud, karena waktu itu yang untuk putri kayaknya tidak ada di Aceh. Jadi kalau seandainya pun mau harus ke Pulau Jawa, dan kemudian pihak kantor Kementerian Agama mengatakan tetapi besok udah ditutup, sementara saya posisi masih di Aceh. Jadi itu sesuatu yang kemudian membuat saya merasa kok mimpi saya sedih gitu ya, nggak tercapai. Tidak tercapai. Jadi pastilah ada. Dan ada beberapa yang lain juga. Ada hal-hal yang kemudian dari situ justru kita tidak harus terpuruk ya, tapi mungkin ya harus belajar. Bangkit lagi dan bangkit lagi. Dan harus yakin juga bahwa sebenarnya Allah menyiapkan jalan lain yang lebih baik, yang lebih cocok untuk kita, yang kita butuhkan, bukan yang kita mauin.
Mm-mm. Ya. Prof juga memiliki karir yang sangat bagus setelah dapat gelar doktor dan profesornya, sempat postdoktoral juga di Ya, Leiden lagi ya Leiden, Prof ya. ya. Tahun 2010 juga visiting scholar ke Melbourne, riset lapangan di Korea, kemudian Ya. riset fellowship di NTU Singapura. Itu seperti apa Prof untuk mempersiapkan itu semua untuk bisa dapat ya riset, hibah riset dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau yang postdoc itu karena saya memang alumni dari Leiden ya, artinya jejaring dengan ilmuwan di sana itu sudah kuat. ada. Dan sudah ada. Iya, jadi supervisor postdoc itu juga supervisor master dulunya ya. Kemudian yang untuk supervisor lokalnya waktu itu Prof Yusni Sabi. Jadi salah satu yang saya bisa katakan di sini sebenarnya lesson learn-nya itu adalah menjaga jejaring, menjaga komunikasi, walaupun kita kemudian sudah secara lokasi itu sudah terpisah gitu ya, secara wilayah geografis, tapi tetap kita komunikasikan hal-hal berupa pencapaian. Jadi masih sering ketemu, misalnya kalau konferensi update, wah ini ada karya dari hasil penelitian yang sudah diterbitkan lagi, ini bukunya kepada beliau. Nah, ketika ada pengumuman penerimaan postdoc, ya salah satu yang beliau ingat akhirnya termasuk mengirimkan informasi ke saya. Dan kemudian Jadi, Prof apply ke sponsornya KNAW namanya, itu milik pemerintah Belanda, Royal Academy of Art and Science, kalau saya nggak salah kok bahasa Inggrisnya. Jadi alhamdulillah dapat ya, dan memang saat itu tidak begitu banyak proposal yang diterima karena durasinya juga agak panjang ya, proses sampai kita selesai kemudian menghasilkan output. Jadi untuk ilmu sosial juga tidak banyak, makanya saya ya Allah bersyukur sekali gitu kan, betul-betul really very good news. Waktu itu merasanya bahagia sekali karena tahu bahwa di sini bukan sebuah situasi yang kemudian mudah untuk digapai gitu. Ada sesuatu yang memang harus ketika rebuttal, istilahnya itu, ketika diberikan masukan oleh reviewer kemudian harus mencoba untuk argue ya apa yang mereka sampaikan, itu prosesnya itu panjang ya Prof ya, dan juga berat ya. Bahkan kemudian punya kesempatan juga visiting scholar lagi kan, ya, riset juga visiting scholar di Melbourne ya, terus juga beberapa riset di Korea, melihat tentang diaspora Muslim Indonesia di Korea. Itu yang terakhir yang sabbatical leave Prof di 2019 tahun lalu ya. Indonesia. Sebelumnya juga sempat dapat dana penelitian lapangan dari Korean Foundation di Korea juga, afiliasinya yang sebelumnya itu 2016 dengan Sogang University, terus yang 2019 dengan Ihwa Women's University, universitas perempuan yang cukup terkenal di Korea Selatan. Apa mungkin karena ranahnya Prof juga di bidang yang diminati oleh banyak negara lain gitu, selain perempuan sosial ya Prof? Ya. Feel-nya itu yang bikin orang lain juga tertarik. Iya, kadang-kadang kan memang kalau misalnya kita mencoba meng-apply itu kan ada feel yang prioritas ya kan, itu satu hal. Tapi di sisi lain saya kualitas dari apa yang kita ajukan ya, karya yang kita bukan Pak Artis yang mau bilang aduh udah bagus sekali, saya kualitas tidak, tapi setidaknya kita bisa menunjukkan gap fakta sama semestinya ya harus seperti apa. Jadi mungkin ada aspek yang selama ini penting tetapi tidak banyak yang membahas. Nah, kalau misalnya bisa memperlihatkan itu dan juga kemanfaatannya, barangkali kan di kajian ini akan memberikan kemanfaatan dari sisi apa, itu barangkali menurut saya juga ikut mempengaruhi ya ketika kita mengajukan proposal tertentu. Hal yang lain yang saya ambil ya sebagai sebuah pembelajaran sebenarnya teamwork ya. Jadi beberapa riset pendanaan yang kami dapat itu juga bukan individual sifatnya tetapi tim. Jadi kalau kita bisa punya teamwork yang bagus ya, keren itu akan sangat membantu, apalagi kalau misalnya irama kerjanya itu sudah enak ya. Jadi ketika ada deadline itu menjadi lebih mudah ya. Jadi ada dua di sini. Dan saya pikir penting kita memastikan jejaring yang katakanlah ya yang sudah ada selama ini dengan para pihak di berbagai negara, juga risetnya yang memang orang mungkin kurang banyak dibahas oleh orang lain tapi penting. Kemudian teamwork ya.
Prof selama ini punya teamwork yang cukup suportif ya? Punya, alhamdulillah ya. Jadi ya salah satunya saya pikir kan kampus kita mengajar dan sebagainya, tetapi di luar itu kan juga ada pusat-pusat studi atau lingkar-lingkar komunitas ya, yang kemudian memang punya minat dan kepedulian yang sama untuk menggalakkan perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang harus kita jaga, bahwa kita ada selalu di lingkungan orang-orang yang memang punya semangat dan cita-cita yang sama, membuat kita yang pada saat-saat tertentu barangkali tidak selalu merasa On atau moodnya itu lagi baik, full energi. Nah, itu setidaknya kan bisa dipancing-pancing tuh. Karena tuntutan juga kali Prof ya, tuntutan untuk harus banyak menulis setelah dapat gelar profesor ya. Betul. Ya, jadi dalam beberapa waktu ke depan itu ada sebuah kegiatan ya di salah satu kampus ya di Indonesia, yang saya diminta berbicara tentang itu, tentang bagaimana tetap produktif setelah menjadi profesor. Jadi ya terakhir itu yang membuat saya sangat bahagia, bahwa akhirnya bisa menerbitkan buku yang bukan buku akademik juga, buku populer. Saya nggak tahu nih boleh di boleh Prof. Ini aja. Jadi ini setelah terbitnya buku ini ya betul-betul merasa jadi penulis dalam tanda kutip. Jadi selama ini sudah banyak menulis kayaknya tapi akademik gitu ya, ilmiah. Belum jadi penulis. Jadi dengan buku ini tuh minta tanda tangan. Oh iya ya penulis. Jadi, ada feeling jadi seorang writer. Jadi penulis, walaupun suaranya masih banyak harus belajar lagi, karena memang itu pengalaman pertama menulis buku populer. Tapi senang Prof ya seru dengan capaian ini. Maksudnya setelah capaian lain di dunia akademis, kemudian dapat capaian yang ini juga beda rasanya, beda gitu ya. Beda sekali. Dan ternyata teamwork itu masih juga berperan di sini. Walaupun itu saya yang tulis, tapi kalau misalnya untuk ide layout, ide sketsa, kan foto-foto di sketsa, itu juga masukannya dari teman-teman yang memang dalam bidang itu. Prof, yang menarik lagi ini Prof tahun lalu sabbatical leave ke Korsel ya, ke Korea Selatan. Kemudian mengundurkan diri menjadi sebagai dekan di Fakultas Psikologi. Kemudian menimbulkan begitu banyak dari mahasiswa juga rasa tidak ikhlas gitu melepaskan Prof. Di sini kita bisa lihat engagement Prof sama mahasiswa juga cukup bagus gitu, sampai meninggalkan pesan yang banyak hingga mereka menangis ya. Teman-teman boleh cek sendiri di YouTube, banyak video tentang Prof. Eka ketika terakhir berinteraksi dengan mahasiswa setelah mundurnya beliau sebagai dekan. Penuh air mata, ada pesan juga untuk mahasiswa, pesan cinta untuk Kopelma dari Prof, dan juga mereka bikin acara besar menggelar farewell dengan Prof. Eka. Rasanya gimana sih Prof waktu itu? Iya, kita semua mungkin bingung ya kenapa sampai waktu itu kemudian viral. Mungkin sesuatu yang datang dari hati, ketemunya dengan hati juga, akhirnya ya seperti itu mengharu biru. Tapi mudah-mudahan ada sesi lain nanti kita coba dengar juga dari mereka ya. Soalnya gini loh Prof, yang mereka sampai demo besar ya, bisa kita bilang mereka demo ya bisa bentuk demo lah, karena memang masanya banyak ya Prof ya, banyak udah di depan auditorium tapi nggak jadi masuk hanya karena Prof Eka hadir waktu itu. Itu kan seperti ada cinta yang sangat besar yang Prof Eka tumpahkan ke mereka, sehingga mereka bisa begitu mendengar gitu untuk ya udah sampai di sini ya, jangan lebih ini lagi. Itu gimana sih Prof mengalirkan cinta itu dan mereka mendengar Prof? Saya sendiri waktu itu sebenarnya tidak ada rencana mau ketemu dengan mereka. Barangkali nanti kalau yang baca buku juga bisa melihat bagaimana behind the scene ya peristiwa hari itu. Tidak ada rencana ketemu, cuman karena yang posisinya katanya waktu itu sudah mentok deal dan negosiasinya, yang kalau bahasanya salah satu yang menelpon saya itu Hanaidinga Sapule ya waknya ibu, kamu dengar apa lagi orang ini, tolong kesini bersama dengan para dosen. Akhirnya saya ke sana mengajak para dosen, dan sampai di sana para dosen tuh nggak masuk, yang masuk ke dalam kerumunan demo itu hanya saya gitu kan. Hanya saya. Begitu saya sampai, saya salami, yang laki-laki saya salami, yang perempuan saya peluk. Nggak tahu juga, itu ekspresi yang sangat spontan, tapi dari situlah mulai keharuan mengharu biru yang tadinya itu lagi semangatnya gitu ya,
Dan kemudian saya baru tahu bahwa sebenarnya kalau demo tuh nggak boleh masuk ke dalam barisan seperti itu berisiko sekali, karena kalau misalnya didorong-dorong itu bisa kejepit lah dan lain sebagainya. Dan Tapi, yang lain nggak berani waktu itu. nggak ada yang masuk waktu itu ya, dan karena saya berpikir mereka Adalah baik-baik, ini, ya kan, dirangkul. mungkin juga mereka seperti itu ya, malah bukan dorong-dorongan, tangis-tangisan. Iya. Ya, tapi kalau ditanya ada apa dan bagaimana, itu sesuatu yang memang alami, itu tidak dibuat-buat. Air mata itu betul-betul keluar dari hati bagi saya, dan juga saya yakin demikian bagi mereka. Nah, kalau disuruh ulang lagi mungkin nggak akan bisa lagi karena Nggak akan sangat kembali alami, lagi, ya. sangat alami. Tapi saya pikir dalam hal ini kan, ketika relasi yang terbangun itu baik, komunikasi juga baik, banyak hal yang sebenarnya kita bisa saling menginspirasi. Saya juga belajar dari mereka, mereka juga merasa mendapatkan beberapa inspirasi dan motivasi dari saya. Jadi semuanya itu menjadi menyenangkan. Sebelum kita tutup, Prof, untuk menjadi seorang Prof Eka seperti sekarang, tidak hanya dari segi akademis ya beliau berhasil, juga dari keluarga juga dengan mahasiswa juga bagus hubungannya. Beliau mendapatkan gelar doktor di umur 30, profesor di umur 37, kemudian hubungan dengan mahasiswa sangat bagus. Kira-kira pesan untuk teman-teman yang lain yang juga mungkin ingin mengikuti jejaknya Prof Eka ini, apa sih Prof yang memang harus kita lakukan? Ya. Itu ya. Tapi pokoknya intinya kan, kesuksesan itu kan kalau kita mau bahas pasti punya ragam wajah gitu ya, nggak harus seperti saya karena memang definisi sukses itu luas sekali sebenarnya. Tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika memang kita memiliki kesempatan, grab gitu ya, ambil kesempatan itu, kemudian juga miliki tekad yang kuat, kemudian jaga silaturahmi dan jejaring ya, kalau bahasa kerennya itu networking. Nah, kemudian jangan lupa juga kita pastikan berada di lingkungan atau orang-orang yang memang memiliki semangat yang kurang lebih sama. Plus terakhir usaha dan doa. Jadi sisi itu kemudian membuat kita kuat, resilient, karena tidak selalu mimpi kita itu akan menjadi kenyataan, dan tidak mungkin keberhasilan, pencapaian itu datang tiba-tiba sebagai sebuah hadiah. Makanya di sana harus ada usaha juga. Seperti itu Prof ya. Iya. Terima kasih Prof sudah sharing sama kita. Terima kasih semuanya sudah menonton. Tunggu video-video kita lainnya. See you.